Area pertama telah berhasil diselesaikan dan sudah saatnya memasuki area kedua. Namun, baru saja Duan Fei beserta rekan-rekannya memasuki gerbang masuknya, ternyata mereka langsung disambut oleh sekelompok monster anjing. Hal itu lantas membuat mereka langsung menyerang anjing-anjing itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Akan tetapi, terjadi sesuatu pada tubuh anjing yang terpotong-potong itu. Potongan-potongan daging kembali menyatu dan lalu kembali ke wujud anjing seperti sedia kala. Duan Fei lantas heran melihatnya, karena setelah ia periksa level dan kemampuan anjing-anjing itu, ternyata tak ada informasi mengenainya. Lalu di saat ia menggunakan skill D4 ability, ternyata skillnya juga tak mampu menyerapnya. Namun, dirinya lalu juga melihat bahwa ada sosok zombie di belakang para anjing yang seperti sedang mengendalikan anjing-anjing itu. Duan Fei pun lantas maju mendatangi zombie itu sembari memberitahukan bahwa monster-monster itu adalah monster summon dan tidak bisa dibunuh, jadi ia meminta mereka untuk menahan pergerakannya saja. Zombie tersebut berada di rank D dengan kemampuan Extract Spirit Body, yaitu mampu memanggil makhluk untuk bertarung, dan makhluk yang dipanggil itu tak akan mati selama pemanggilnya masih hidup. Melihat kedatangan Duan Fei, zombie itu segera menarik mundur anjing-anjingnya. Namun anjing-anjing itu langsung dibekukan begitu saja oleh Xingyu. Dan zombie itu yang tidak memiliki perlindungan dapat dengan mudah dilahap oleh kekuatan D4 ability-nya Duan Fei. Hanya saja Duan Fei beserta yang lainnya menyadari bahwa perjuangan mereka belumlah selesai. Karena saat ini, di hadapan mereka telah ada sekumpulan zombie lagi yang sedang akan menyerang. Sedangkan di tempat lain, serangan yang dilakukan umat manusia sedang berlangsung. Ketujuh markas bersatu dengan markas Yan Huang sebagai pemimpinnya. Mereka sedang menuju ke area di mana para zombie berkumpul. Di salah satu helikopter, para komandan dari ketujuh markas sedang rapat membahas rencana strategi penyerangan. Penyerangan tersebut adalah penyerangan didasarkan atas ide dari Komandan Su yang menurutnya ia tahu dari mana semua zombie berasal. Meskipun semua komandan ragu akan kelancaran penyerangan nanti, hanya saja Komandan Su terus meyakinkan mereka bahwa kesempatan terbaik untuk menyerang hanyalah saat ini. Namun, entah atas niat apa, dengan dalih pihak shelter memiliki teknologi maju serta sudah 2 kali menang mengatasi gelombang zombie, Komandan Su lalu menyerahkan Komandan Wo agar orang-orang shelter mengatasi zombie di garis depan. Sedangkan markas-markas lain membantunya dari belakang. Dan Komandan Wo yang sebenarnya merasa aneh dengan perintah tersebut, namun ia tetap menyanggupinya. Sedangkan di markas disaster, mengetahui manusia-manusia yang dibawa oleh rekannya sudah hampir sampai di tujuannya, mereka pun lantas akan segera bergerak menuju lokasi. Namun masih kurang satu zombie di antara mereka, yaitu Sun Lu. Yang mereka tahu, Sun Lu sedang pergi ke Pulau Iblis, karena kabarnya Pulau Iblis sedang diinvasi oleh manusia. Salah satu di antara mereka lantas kesal atas tindakan Sun Lu yang seenaknya pergi begitu saja di saat-saat penting. Namun menurut ketua, lebih baik membiarkannya saja, karena cukup 2 orang saja sudah cukup untuk memimpin 2 gelombang zombie. Selain itu, ketua juga mengingatkan kepada anak buahnya agar tidak perlu menggunakan kekuatan. Dengan begitu, para manusia akan merasakan sedikit kemenangan dan terpancing menuju altar. Tempat lalu kembali ke Pulau Iblis. Sun Lu, si zombie berdarah murni, baru saja sampai di sana untuk memeriksa apa yang terjadi. Anak buahnya melaporkan bahwa telah ada 4 orang manusia yang telah berhasil menerobos masuk. Sun Lu yang cukup terkejut mengetahui hanya 4 orang saja telah berhasil membersihkan area luar. Anak buahnya lalu menambahkan bahwa tidak hanya area terluar, keempat orang tersebut juga telah berhasil menembus area 2. Duan Fei beserta rekan-rekannya telah berhasil membersihkan zombie di area kedua. Berkat pertempuran itu, Anya mendapatkan banyak sekali energi, hingga pada akhirnya juga berhasil berevolusi ke rank D serta memperoleh skill baru, yaitu Mental Spirit Power. Tanpa disadari, kini Anya telah semakin dekat untuk menjadi Black Emperor, dan sebentar lagi juga akan menjadi sosok yang menggemparkan dunia. Hanya saja saat ini ia masih terlalu naif dan kebaikan hatinya masih perlu terus dilindungi. Di ruangan pengawas, Sun Lu yang melihat siapa keempat orang yang menerobos itu, dirinya benar-benar tak menduga bahwa satu di antaranya ternyata adalah Anya, seorang kunci yang selama ini disaster cari. Dan dirinya berpikir bahwa saat ini ia sangatlah beruntung.
Di sisi lain, Duan Fei juga mulai menyadari bahwa kehadiran yang sangat kuat telah muncul, dan ia yakin bahwa itu pastilah berasal dari zombie berdarah murni. Hanya saja lokasinya masihlah jauh, dikarenakan Duan Fei telah memprediksi bahwa sosok zombie berdarah murni pasti akan muncul. Maka ia mengajak semuanya agar terus melanjutkan perjalanan. Menarik, sangat menarik. Ini jauh lebih menarik dibandingkan melakukan pekerjaan payah di sana. Sampaikan pada yang lain pesanku ini. Siapapun yang bertemu dengan penyusup, bunuh semuanya kecuali gadis kecil itu. Perintah Sun Lu. Area 1 dan area 2 telah berhasil dilewati, dan kini telah berada di area ketiga. Sedangkan Sun Lu berada di area terdalam, yaitu area 5. Di area ketiga terdapat penjara yang berbaris di sepanjang lorong jalan, dan diperkirakan zombinya juga lebih kuat satu level dibandingkan area sebelumnya. Karena kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan zombie rank C, Duan Fei pun memperingatkan kepada yang lain agar bisa melindungi diri mereka sendiri. Tak selang lama kemudian, Sun Lu mulai melepas beberapa zombie rank C serta rank D puncak, dan Sun Lu sangatlah penasaran mengenai bagaimana cara para penyusup mengatasinya. Melihat kemunculan zombie-zombie itu, Duan Fei lantas mulai maju. Sedangkan rekan-rekannya, ia suruh untuk tetap di belakang, serta mengatasi jika ada zombie yang datang mendekat. Zombie yang sedang dilawan Duan Fei adalah zombie rank C dengan kemampuan The Eyes of Silence. Namun, D4 ability yang dilancarkan Duan Fei ternyata mampu digagalkan oleh zombie tersebut. Hal itu dikarenakan skill The Eye of Silence merupakan kemampuan yang mampu menonaktifkan kemampuan lawan. Duan Fei yang harus dipukul mundur, ternyata dirinya juga telah terkena serangan zombie tersebut. Kejadian tersebut mulai mengingatkan Duan Fei akan kejadian di Tower of Trial yang sudah lama tidak ia kunjungi. Ia tahu betul bahwa itu adalah kemampuan yang sangat menyebalkan. Jadi ia berpikir harus menyelesaikan zombie itu secepat mungkin. Namun, masih ada zombie lain yang berada di rank D puncak, serta memiliki kemampuan Poison Needle. Menggunakan Shadow Break, Duan Fei mencoba menghindar dari tembakan jarum beracun yang akan berakibat kelumpuhan jika sampai terkena olehnya. Kemunculan dua zombie dengan tingkat pengendalian yang kuat lantas membuatnya bertanya-tanya, apa mungkin itu hanyalah kebetulan? Di tengah-tengah usaha Duan Fei untuk menghindari jarum beracun, tanpa diduga, zombie bermata satu juga menggunakan kemampuan yang membuat skill Shadow Break milik Duan Fei menghilang. Tembakan jarum-jarum beracun yang kini tepat di hadapannya tak mampu ia hindari lagi, dan terpaksa dengan daggernya ia menebas semua jarum-jarum beracun, dan setelahnya ia melemparkan daggernya tepat ke arah zombie bermata satu. Akan tetapi, serangan lemparan daggernya itu terhalau oleh sesuatu, yang ternyata itu adalah sebuah shield besar yang berasal dari kemampuan zombie rank C yang lainnya lagi. Cih, bahkan mereka juga memiliki penjaga. Hahaha, akulah yang menyatukan kombinasi ini. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kau akan menghancurkan kombinasi ini. Kerjasama serta sinergi kemampuan di antara mereka benar-benar membuat Duan Fei terheran-heran, dan ia sangat yakin bahwa si zombie berdarah murnilah yang telah melatih mereka. Dengan tatapan dari si zombie mata satu yang membuat Duan Fei kehilangan skill Shadow Break, dirinya yang tak dapat bergerak cepat dengan terpaksa hanya mampu menebas semua jarum-jarum beracun yang datang menyerang. Dirinya pun juga menyadari jika hal itu terus berlangsung, maka sekali saja ia membuat kesalahan, maka riwayatnya juga akan berakhir. Ia berpikir untuk menghindar dari tatapan zombie mata satu dengan membentuk asap di sekitarnya. Namun ternyata itu tidaklah berhasil. Ia tetap saja tak bisa menggunakan kekuatannya meskipun kini ia tak terlihat, dan malah hanya membuat Duan Fei telat bereaksi akan serangan jarum beracun yang menuju padanya. Hingga saat ia merasa dirinya benar-benar akan terkena, tiba-tiba muncul dorongan angin kuat yang menyingkirkan asap sekaligus menyerang jarum yang hampir mengenainya. Sedangkan di pihak zombie, tiba-tiba juga terjadi hal yang tak terduga. Si zombie penembak jarum beracun tiba-tiba saja terkena serangan sambaran listrik. Yang ternyata itu adalah berkat Bugu beserta dengan nomor 21. 3 lawan 1. Menyedihkan sekali. Kalian tidak bisa menggertak orang lain dengan cara seperti ini. Biarkan kami bergabung juga. Kau tidak perlu berterima kasih. Yang pantas mengalahkanmu cuma seorang master sepertiku. Hei, aku juga tidak ada niatan untuk berterima kasih padamu. Selanjutnya,
adalah giliranku. Super Lightning Wave. Dan tiba-tiba, skillnya nomor 21 juga menghilang. Hanya saja Duan Fei juga tiba-tiba terkejut karena skillnya kini malah sudah bisa digunakan. Untuk yang satu ini, aku ucapkan terima kasih. Aku mengerti sekarang. Zombie itu hanya bisa menonaktifkan skill dari satu target, pikir Duan Fei, yang kini ia mulai mengerti cara kerja skill lawan. Di sisi lain, Sun Lu juga kesal pada bawahannya itu karena membiarkan Duan Fei membaca rahasia skill mereka, dan dirinya pun lantas mengeluarkan zombie lainnya lagi untuk membantu menyerang penyusup. Kembali ke tempatnya Duan Fei yang kini telah berada di dekat zombie. Dirinya berpikir bahwa ia hanya perlu menghabisi salah satu dari mereka, dan dengan begitu kombinasi mereka juga akan berantakan. Zombie bermata satu lantas tak akan membiarkan Duan Fei dan mulai menonaktifkan skillnya. Akan tetapi, skill yang dihilangkan ternyata hanyalah skill clone. Sedangkan Duan Fei yang asli telah berada tepat di depannya shieldnya zombie. Zombie jarum beracun lantas akan menyerang ke posisinya Duan Fei, namun menggunakan skill Psychokinesis yang ia pinjam dari Siako. Dirinya lalu menggerakkan shield di hadapannya dan langsung menancapkannya di leher zombie jarum beracun. Saat ini, hanya tersisa 2 zombie. Meskipun skillnya dinonaktifkan, dirinya masih akan mampu menghabisi kedua zombie tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba langkah Duan Fei terhenti, dikarenakan ia merasakan kehadiran satu sosok zombie lainnya lagi. Tiba-tiba muncul satu sosok zombie tepat di dekatnya Anya berada. Akhirnya, apa sekarang sudah waktunya makan? Ucapnya, yang mana ia merupakan zombie rengce dengan kemampuan dapat melahap apapun dan juga kemampuan pengerasan kulit. Hari ini aku akan makan manusia. Senang sekali rasanya. Nomor 21, Bugu, kalian bantu Anya dan yang lainnya, perintah Duan Fei. Namun dengan cepat, zombie di depannya sudah mengangkat shieldnya dan zombie itu menumbuk shieldnya tepat di tempatnya Duan Fei. Duan Fei yang masih sempat menghindar, dirinya kini merasa bahwa ia harus segera menyelesaikannya. Meskipun ia tahu, kedua zombie di hadapannya kini sudah lebih waspada. Anya, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Ya, Anya akan melakukan yang terbaik. Ayo kita mulai. Sebuah bongkahan es Xinyu hempaskan tepat pada mulut zombie tersebut. Hanya saja, serangan seperti itu malah hanya dimakan begitu saja oleh si zombie pelahap segalanya. Aku tidak boleh makan yang dingin-dingin. Ibuku bilang nanti aku bisa sakit perut, ucap zombie itu dan lalu dirinya menyerang Xinyu dan Anya. Untungnya, Goldie dan nomor 41 berhasil menarik mundur Xinyu dan Anya tepat waktu. Semasa hidupnya, zombie itu merupakan tahanan nomor 15, adalah seorang manusia yang rakus dan mesum. Dan saat ini, melihat ada 2 gadis di hadapannya, dirinya pun lantas bingung memilih gadis yang mana dulu yang akan ia pilih. Ternyata pilihannya jatuh pada Anya. Zombie itu langsung akan menangkap Anya dan ingin memakannya. Akan tetapi, tiba-tiba muncul serangan petir mengenai zombie tersebut. Woi, musuhmu adalah aku, ucap nomor 21 dan 21 pun lalu juga memukul zombie itu. Hei, apa kau tahu kalau mengganggu orang makan itu tidaklah sopan, ucap zombie gendut yang lalu ia menangkap tubuh nomor 21. Berani-beraninya anjing penjaga sepertimu menggangguku. Kuat sekali. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Sial, kalau sampah seperti ini saja aku tak bisa mengalahkannya, maka aku tak akan pernah bisa mengalahkan bajingan itu. Tidak, aku tidak boleh kalah. Rasakan petirku ini. Tempat berpindah ke perkemahan sementara umat manusia. Perintah Komandan Su yang meminta agar pihak shelter maju ke garis depan ternyata langsung diprotes keras oleh Li Feng dan Xiako. Menurut Li Feng, sangat jelas bahwa markas Yan Huang sangat ingin membalas dendam kepada shelter. Namun Komandan Wall masih mencoba untuk menenangkan semuanya. Dirinya juga menyampaikan dugaannya bahwa Komandan Su pasti sedang ingin memaksa Duan Fei untuk keluar. Hanya saja Duan Fei memang sedang tidak ada. Dan selain itu, jika dilihat dari segi kekuatan, berkat petunjuk dari Duan Fei, shelter berhasil mengembangkan obat gen dan senjata tempur. Jadi kekuatan yang dimiliki shelter memanglah berada di atas semua markas.
Meskipun pasukan dari shelter berada di garis depan, tapi di belakang masih ada pasukan dari markas Yan Huang yang juga memiliki kekuatan tempur yang baik. Jadi Komandan Lo meminta semuanya agar mematuhi perintah, karena ketidakpercayaan di medan perang merupakan hal yang tabu. Dan dengan perintah dari Komandan Lo, mereka bertiga pun siap berangkat ke medan pertempuran dengan Xiako sebagai pemimpin operasinya. Kembali ke tempat Duan Fei. Usaha perlawanan dari Duan Fei ternyata masih mampu terus diblokir dengan shield yang zombie kenakan. Dirinya juga menyadari bahwa di sisi lain, rekan-rekannya juga sedang bertarung dengan sulit. Hanya saja jika ia pergi membantu teman-temannya, maka zombie yang ada di hadapannya pasti juga akan mengikuti, dan jalannya pertarungan nanti akan lebih sulit. Dengan waktu yang keadaannya semakin kritis, Duan Fei yang skillnya telah dikunci lawan, kali ini hanya akan mengandalkan pertarungan langsung menggunakan daggernya. Di sisi lain, nomor 21 masih saja terus dicengkram oleh zombie gendut meskipun ia telah menyerang zombie itu menggunakan sambaran petir. Meskipun benci mengakuinya, tapi memang harus 21 akui, saat ini ia tak cukup kuat untuk mengalahkannya. Hanya saja di saat-saat kritisnya, saat ini ia tak memikirkan benci karena dikalahkan lagi, melainkan ia benci karena tak bisa lagi melindungi Anya. Di saat pandangannya mulai kabur dan hanya bisa melihat bayangannya Anya. Dasar bodoh, buka matamu lebar-lebar. Goldie, selamatkan nomor 21 dulu. Ucap Anya yang lalu nomor 21 berhasil diselamatkan Goldie. Apa kau bodoh? Sudah kalah malah mau cari mati. Diamlah, itu adalah keputusanku, bukan kamu. Jadi urus saja urusanmu sendiri. Anya yang kesal dengan perkataan nomor 21 lantas memukul kepalanya. Apa maksudmu dengan urus saja urusanmu sendiri, ha? Semua orang bertarung demi menyelamatkanmu. Kalau kau memang benci dengan kekalahan, maka menanglah. Kalau kau masih hidup, itu artinya kau belum kalah. Kak Sinyu dan kakak Duan juga tidak mau kalah. Jadi mereka tetap bekerja keras agar menjadi lebih kuat. Tapi, aku kan zombie. Aku sudah pernah mati sebelumnya. Aku benar-benar sangat ingin memukulmu. Ya, meskipun aku tak mengerti apa yang kau katakan, tapi singkatnya, kalau terus bertarung, sepertinya adalah hal yang benar. Kau benar. Pemikirannya benar-benar sangat sederhana. Oh iya, ambil ini sebelum kesana. Aku menyimpan benda ini di ruang dimensiku. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Kamu, nomor 41 kan? Berikan aku energi spirit armor. Aku akan menghajar babi gendut itu. Aku menolaknya, karena aku harus melindungi Nona Anya. Benarkah? Kebetulan, aku juga mau melakukan hal yang sama. Baiklah, aku mengerti. Di sisi lain, zombie gendut mulai kesal karena terus-terusan diserang Sinyu dan Goldie. Ia pun lantas mulai menyerang Goldie dengan melemparkan batu, dan kemudian juga akan menyerang Sinyu. Akan tetapi, tiba-tiba muncul rantai berlapiskan spirit armor di sekitar zombie itu dan lalu berhasil mengikatnya dengan sangat kuat. Hei kau, babi gemuk bau! Sekarang waktunya untuk membayar apa yang sudah kau lakukan padaku. Percuma saja, kau tak akan bisa melukaiku. Tebasan pertama adalah untuk tangan kotormu yang telah mencengkram tubuhku. Ucap 21 yang berhasil memotong kedua tangan zombie gendut berkat memakai energi armor pada tangannya yang membuat kekuatan serangannya meningkat sebanyak 15%. Selanjutnya adalah wajah dan mulut sialanmu. Brengsek, brengsek, brengsek! Aku sudah tak peduli lagi. Akan kumakan kalian semua sekaligus. Apa yang terjadi? Kenapa energinya tiba-tiba... bajingan pengganggu yang telah mengganggu makanku akan mati semua. Tiba-tiba, seluruh bagian tubuh depan zombie gendut terbelah, dan lalu tubuh yang terbelah itu berubah menjadi mulut yang sangatlah besar. Perubahan tubuh zombie gendut menjadi mulut yang sangat besar membuat ia sanggup menghisap segala sesuatu di hadapannya agar bisa masuk ke dalam mulutnya. Membuat nomor 21 dan Gugu yang juga terhisap kini harus berjuang menahan tubuh mereka sendiri agar tidak ikut terhisap ke dalam mulut zombie itu. Nomor 21 lantas mencoba menyerang menggunakan kekuatan petirnya. Hanya saja, sambaran petirnya itu ternyata hanya diserap begitu saja oleh mulutnya lawan. Begitu pula dengan serangan bantuan dari Sinyu. Serangannya juga tak memberikan pengaruh apa-apa. Di sisi lain, Duan Fei menyadari bahwa rekan-rekannya sudah mencapai batas dan harus segera membantu mereka.
Hingga pada akhirnya ia tersadar bahwa dua zombie yang dilawannya itu juga sedikit terpengaruh oleh kekuatan hisapannya zombie gendut dan membuat pertahanan mereka sedikit terbuka. Hal itu pun lantas Duan Fei manfaatkan untuk berpindah secepat mungkin ke belakang zombie bermata satu dan lalu menghabisinya. Di sisi lain, nomor 21 dan Bugu sudah tak mampu lagi bertahan dan mulai terhisap ke dalam mulut zombie gendut. Untungnya, dengan cepat Anya langsung menarik mereka berdua untuk segera kembali ke ruangan dimensi. Hingga akhirnya nomor 21 dan Bugu menghilang dari mulutnya zombie gendut. Kini 21 dan Bugu telah kembali ke sisinya Anya. Akan tetapi, mereka harus menerima keadaan karena zombie gendut kini telah sangat marah dan akan memakan mereka semua. Sinyu tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan, dikarenakan semua serangannya hanya diserap begitu saja oleh lawan. Hingga saat zombie gendut mulai akan memakan mereka, tiba-tiba muncul sosok bayangan yang sangat besar di belakangnya dan langsung melahapnya dengan Devour Ability. Itu adalah Duan Fei yang telah kembali bisa menggunakan kemampuannya. Dan juga ia telah berhasil menghabisi zombie gendut. Berkat menghabisi dan melahap 3 zombie sebelumnya, Duan Fei kini berhasil mendapatkan skill baru, yaitu Silence Eye. Skill yang mampu menghilangkan skillnya lawan. Lalu Strongest Shield, lalu memakan segalanya, dan juga pengerasan kulit. Sun Lu tidak menduga bahwa Duan Fei ternyata cukup berkemampuan, dan selain itu, kini ia juga tahu bahwa Duan Fei memiliki beberapa macam kemampuan. Dan dirinya juga mulai menduga bahwa Duan Fei itu kemungkinan adalah yang telah membunuh kedua saudaranya. Zombie telah dihabisi, Duan Fei pun lantas mengajak yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berbicara melalui speaker. Pertama, izinkan aku mengucapkan selamat kepada kalian karena sudah datang sejauh ini. Ini benar-benar di luar perkiraan. Apa kau juga yang telah membunuh saudara Thorn? Oh, darah murni ya. Aku tak pernah menduga bahwa monster sepertimu menggunakan istilah keluarga untuk menyebut nama rekanmu. Ya, aku tidak hanya membunuh Thorn, melainkan juga Wounded Disaster. Dan sebentar lagi, kau juga akan mati di tanganku. Sombong sekali. Untuk membuat ini lebih menarik, ayo kita memainkan sebuah game. Beberapa saat yang lalu, aku telah menemukan bahwa di penjara ada 5 orang manusia yang masih hidup. Aku akan menunggumu 1 jam untuk dapat sampai di sini. Jika kalian telat 10 menit, aku akan memakan 1 manusia. Brengsek! Keluar kau dan bertarunglah denganku. Bukankah kau ingin membalas dendam? Tentu saja aku sangat ingin membalas dendam. Namun, prosesnya itu juga sangatlah penting. Aku harus secara perlahan-lahan menyiksa kalian semua. Aku harap kalian bisa berjuang lebih lama lagi. Ancaman serta tantangan telah diberikan pada Duan Fei. Duan Fei kini harus bisa mencapai tempat itu segera, karena ia juga mulai memiliki perasaan buruk. Dirinya merasa sedang terjadi hal buruk di sisinya Xiake saat ini. Di tempat pertempuran para prajurit, terlihat Xiake, Li Feng, dan Cao Zilong kini telah mengenakan armor. Itu adalah armor yang dibuat berdasarkan panduan yang Duan Fei berikan, dan hanya Shelter saja yang memiliki informasi mengenai teknik pembuatannya. Sedangkan prajurit-prajurit lain yang tidak mengetahui armor jenis apa itu, mereka pun lantas hanya mentertawakan mereka dan menganggap mereka bertiga sedang bermain cosplay. Bukan hanya mentertawakan armor mereka, para prajurit dari markas lain itu pun juga mentertawakan mereka yang mana mereka harus mempertaruhkan nyawa di garis depan. Li Feng pun lantas sangat kesal dengan ucapan mereka dan sangat ingin menghajar mereka semua. Namun, hal itu langsung diperingatkan Xiake, karena yang terpenting saat ini adalah bersiap untuk pertempuran melawan gelombang zombie. Di depan mereka kini telah datang gelombang zombie dalam skala besar yang diperkirakan dalam waktu 20 menit akan tiba di lokasi mereka saat ini. Kembali ke Pulau Iblis. 35 menit tersisa dari tenggat waktu yang diberikan pada Duan Fei untuk mencapai area terdalam. Sun Lu benar-benar tidak menyangka mengetahui bahwa Duan Fei kini menjadi semakin kuat, dan ia tak heran lagi kenapa kedua saudaranya itu bisa dihabisi olehnya. Hanya saja dengan waktu yang saat ini semakin terbatas, Sun Lu malah menjadi semakin tertarik dan berharap Duan Fei tidak mengecewakannya.
Dengan waktu yang semakin terbatas, Duan Fei harus terus-menerus mencoba meningkatkan kecepatannya sembari menghabisi zombie yang ia lewati. Dirinya juga meningkatkan level stat miliknya seiring perolehan poin yang ia dapatkan setelah menghabisi para zombie. Hingga pada akhirnya berkat skill Silence Eye yang baru saja ia dapatkan, dirinya kini telah berhasil membersihkan seluruh zombie yang berada di area 3. Hingga di saat ia mengetahui bahwa waktu tersisa tinggal 20 menit, dirinya merasa bahwa dirinya akan mampu lebih cepat jika melanjutkan perjalanan seorang diri. Ia pun lalu mencoba menyelidiki area sekitar. Dengan jangkauannya saat ini, ia bisa merasakan ada suatu reaksi kuat yang sepertinya itu berasal dari zombie berdarah murni. Dengan semua zombie yang berkumpul di satu area, sedangkan di posisinya saat ini sudah tak ada lagi zombie yang tersisa, Duan Fei pun berpikir bahwa area tempatnya sekarang sudahlah aman. Di sisi lain, Sun Lu mengetahui bahwa masih ada satu zombie kuat yang tersisa. Itu adalah zombie yang merupakan tahanan nomor 1. Karena itu merupakan tahanan tingkat tinggi, sistem pengamanan penjaranya pun juga sangat tinggi. Penjaranya memiliki pintu besi yang sangat tebal dan harus menggunakan kunci untuk membukanya. Namun bagi Sun Lu, untuk membuka pintu tersebut tidak perlu menggunakan kunci, karena cukup dengan sekali pukulannya saja, pintu besi yang tebal itu sudah berhasil dihancurkan. Mulai terlihat sosok zombie nomor 1 dari dalam. Sun Lu yang memintanya keluar dan juga mengatakan bahwa mulai dari saat ini, dirinya adalah masternya. Hal itu ternyata tidak langsung dituruti begitu saja oleh zombie nomor 1. Zombie nomor 1 malah keluar dan langsung mencoba menyerang Sun Lu. Namun, ketika Sun Lu mengeluarkan aura yang sangat kuat, zombie nomor 1 langsung terhempas begitu saja dan menyadari bahwa ia tak akan sanggup melawannya. Jadi zombie nomor 1 pun langsung meminta maaf pada Sun Lu dan mengakuinya sebagai master. Permintaan maaf telah diterima dan Sun Lu mengatakan bahwa ada misi untuknya dikerjakan. Dan selain itu, dirinya juga memberikan hadiah berupa seorang manusia yang ia bawa untuk nomor 1 makan. Di sisi lain, saat ini Duan Fei telah sampai di area lobi. Dirinya yang masih mencoba bergegas. Secara mengejutkan datang sebuah serangan padanya. Serangan itu bertubi-tubi dilancarkan untuk menghabisi Duan Fei. Hanya saja semua masih bisa dihindari. Di suatu ruangan, Xingyu, Anya, dan Ah Fang ternyata ditinggalkan Duan Fei di tempat itu. Anya bersikeras ingin menyusul Duan Fei, namun terus dihalangi Xingyu, karena menurutnya mengikuti kakaknya itu hanya akan menjadi penghambat. Anya lalu penasaran mengenai sosok seperti apa tahanan yang berada di area terdalam. Dengan membaca buku catatan ayahnya Ah Fang pun lalu menjelaskan bahwa itu adalah tahanan nomor 1. Dia adalah seorang dokter operasi plastik, namun karena ia tak bisa membuat orang tercantik di dunia, tiba-tiba ia beralih ke suatu ide yang sangatlah gila. Jadi orang-orang yang datang untuk meminta operasi plastik malah berakhir dengan diambilnya bagian-bagian tubuh yang menurutnya cantik, dan lalu menyatukan potongan-potongan itu untuk membentuk manusia tercantik di dunia. Dikarenakan kecerdikannya, ia mampu melarikan diri dan menghindar agar tak tertangkap, dan pada akhirnya total korban yang berhasil ia lukai adalah sebanyak 500 orang. Akan tetapi tujuannya masih saja dirasa belum tercapai. Dan zombie nomor 1 yang kini melihat Duan Fei, ia merasa bahwa jantung miliknya Duan Fei lumayan bagus. Jadi ia berencana akan mengambilnya untuk melengkapi potongan untuk membuat manusia yang sempurna. Zombie tersebut merupakan zombie rank D serta memiliki kemampuan laba-laba. Duan Fei yang pada akhirnya melihat zombie rank B pun lantas berpikir harus segera mengakhirinya. Serangan menggunakan ke-6 tangan laba-labanya mulai dilancarkan. Duan Fei terlihat hanya menghindar dari serangan-serangan tersebut. Hingga saat ia berhasil menyusup ke belakangnya zombie, ternyata tindakan Duan Fei ketahuan dan ia pun langsung terkena luka gorosan dari zombie tersebut. Serangan tersebut juga memiliki efek beracun. Fungsi tubuh Duan Fei saat ini mulai berkurang 5% dan terus bertambah 5% di setiap menitnya. Hingga di saat mencapai 100% dipastikan Duan Fei akan tewas. Cara untuk menghilangkan efek racun itu hanya ada 2, yaitu dihilangkan sendiri oleh si pemberi racun atau dengan cara membunuh pemberi racunnya. Kini Duan Fei semakin dipojokkan dengan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan lawan. Dirinya lantas melemparkan batu dan lalu kemudian ia tambahkan dengan semburan api.
Si zombie nomor 1 lantas terkejut mengetahui Duan Fei mampu menggunakan kekuatan api. Akan tetapi, api itu tak berpengaruh apa-apa pada zombie dan tak mampu melukainya. Namun, api yang dilancarkan Duan Fei lalu ia manfaatkan untuk dapat mendekatinya. Zombie yang sempat menyadarinya langsung menusuk tubuh Duan Fei. Akan tetapi ia tak menyadari bahwa Duan Fei yang sebenarnya kini telah berada di atasnya dan Duan Fei pun berhasil memukul wajah zombie tersebut hingga membuatnya jatuh terhempas. Zombie nomor 1 sangat terheran-heran dengan apa yang terjadi karena ia merasa telah menusuk Duan Fei sebelumnya. Hingga di saat ia melihat tubuh Duan Fei yang ia tusuk, ternyata tubuh itu hanya sekedar klonnya Duan Fei. "Bocah, berani-beraninya kau menipuku. Kalau begitu, sekarang adalah giliranku." Di sisi lain, Sun Lu yang tidak juga kembali ke tempat teman-temannya, pada akhirnya mendapatkan telepon dari salah satu rekannya yang menanyakan kapan ia akan kembali. Namun Sun Lu meminta rekannya itu untuk tak perlu buru-buru karena ia akan ke sana setelah menyelesaikan urusannya. Sun Lu lalu juga menanyakan perkembangan di lokasi itu. Temannya lalu memberitahukan bahwa mereka telah mengirimkan zombie-zombie berlevel rendah ke dalam pertempuran untuk berakting pura-pura lemah. Dan hal itu membuat umat manusia saat ini sedang dipenuhi rasa sukacita dan terbakar di dalam kesenangan. Hingga di saat mereka bersantai dan menurunkan penjagaan, maka rencana mereka akan gagal dan mereka akan dipancing menuju ke tempat altar. Pada akhirnya mereka semua hanya akan jadi persembahan dan setelah semua siap, maka dengan persembahan sebanyak itu, raja pun pasti akan mampu dibangkitkan kembali. Kembali ke pertarungan Duan Fei. Duan Fei kini telah terlihat kelelahan karena ia telah kehilangan 20% atributnya karena efek racun. Duan Fei juga menyadari jika ini terus berlanjut, maka hanya akan membuat ia dirugikan. Jadi secepatnya ia harus segera menemukan kesempatan untuk menghabisinya. Hingga di saat Duan Fei sedang tersudut, zombie itu berpikir bahwa lawannya tak lagi mampu melawan. Namun ternyata tiba-tiba Duan Fei langsung menebas seluruh tangan laba-laba dan lalu juga menebas kujur tubuh zombie itu. Di lokasi pertempuran umat manusia dengan zombie, keberhasilan umat manusia untuk menghancurkan para zombie ternyata juga disiarkan secara langsung. Hal itu pun membuat semua orang di segala penjuru dunia bisa melihat keberhasilan umat manusia saat ini. Akan tetapi, Komandan Luo yang baru tahu bahwa Komandan Su membiarkan pertempuran ini disiarkan secara langsung. Dirinya pun lantas menentangnya, karena menurutnya hal itu sangat berbahaya dan akan membuat bocornya informasi militer. Namun Komandan Su meminta untuk tak perlu khawatir, karena zombie-zombie itu hanya sekedar makhluk tanpa kesadaran. Dan selain itu, komandan-komandan lain juga mendukung Komandan Su, karena menurut mereka kemenangan sudah berada di genggaman, dan hanya sekedar mengejar zombie-zombie yang tersisa saja, maka mereka semua akan dihabisi. Komandan Luo yang tetap bersikeras agar tidak menyepelekan hal ini. Apalagi ia curiga karena ini semua berjalan terlalu mulus. Maka dirinya meminta agar segera menarik mundur semua pasukan terlebih dahulu. Namun, lagi-lagi komandan yang lain memintanya untuk tenang dan yakin pertempuran ini akan mampu dimenangkan. Komandan Su juga menyampaikan bahwa zombie-zombie sedang menuju ke 3 arah berbeda dengan membagi pasukan dan lalu menghabisi mereka semua di tempat itu. Maka kemenangan sudah pasti akan didapatkan. Kembali ke Pulau Iblis, ternyata berkat serangan Duan Fei sebelumnya berhasil membuat zombie nomor 1 juga terkena racunnya sendiri dan fungsi tubuhnya telah berkurang sebanyak 50%. Dengan sangat kesal serta tidak tahu bagaimana bisa itu terjadi, zombie itu pun lantas mencoba menyerang Duan Fei. Namun karena fungsi tubuh telah berkurang sebanyak 50%, hal itu membuat serangannya menjadi melemah. Kini tubuh keduanya sama-sama terkena racun. Duan Fei pun meminta agar sebaiknya zombie itu menghilangkan semua racunnya karena mau bagaimanapun zombie itu tak akan memiliki kesempatan untuk menang jika pertarungan terus berlangsung. Merasa kesal karena tak ada pilihan lain, pada akhirnya dengan terpaksa zombie itu membatalkan skill racunnya, yang sekaligus ternyata juga berhasil menghilangkan racun pada tubuh Duan Fei. Kesal karena telah dipermainkan, zombie nomor 1 lalu mulai berubah wujud ke bentuknya yang terkuat. Namun, kekuatan Duan Fei kini juga telah kembali. Dirinya mampu melesat dan lalu langsung menancapkan daggernya pada tubuh laba-laba. Namun, karena tubuh asli zombie berada di sisi lain,
Alhasil zombie itu masih mampu menyerang Duan Fei lagi dan membuat Duan Fei harus menghindarinya lagi. Akan tetapi, Duan Fei yang lagi-lagi telah berada di sisi atasnya laba-laba menggunakan skill api miliknya. Ia lalu menembakkan bola api di sekujur tubuh zombie laba-laba. Di tempat Sun Lu berada, anak buahnya merasa heran melihat bosnya yang tiba-tiba pergi dan tidak menonton lagi pertarungannya. Namun Sun Lu memberitahukan bahwa tidak ada lagi yang perlu ditonton karena laba-laba telah kalah. Saat ini ia hanya sedang berjuang di hadapan kematian. Dengan memanfaatkan tiang rubuh di tempat pertarungan, ia lalu menendang tiang itu ke arah laba-laba. Apa kau bercanda? Apa kau pikir mampu mengalahkanku dengan cara seperti ini? Scene ini terlihat sangat familiar. Memanfaatkan bantuan dorongan dari kekuatan api, Duan Fei lalu mendorong tiang tersebut hingga menghancurkan tubuh laba-laba. Akan tetapi, di saat Duan Fei akan menghabisi tubuh utama zombie nomor 1, tiba-tiba ada orang lain yang menghabisi zombie itu terlebih dahulu. Kau sudah tidak sabar menunggu ya, darah murni? Ya, aku tak bisa menunggu lagi untuk bertarung denganmu. Oh, maafkan aku. Aku telah mencuri killmu. Seorang zombie rank B pastinya adalah sumber yang tidaklah sedikit, kan? Itu tak apa-apa. Lagi pula aku masih bisa menyerap milikmu. Kau terlihat percaya diri. Duan Fei dengan zombie berdarah murni dari Heaven Disaster kini telah saling bertemu. Bagaimana aksi Duan Fei untuk mengalahkan lawannya saat ini? Dan juga bagaimana nasib umat manusia yang sedang masuk jebakannya para zombie? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.